Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisar Abu Bakar. Saya di sini sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan NIM 2141104029193. Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau menerangkan materi tentang konsep dasar pendidikan moderasi Islam. Ada beberapa poin-poin yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, pentingnya moderasi Islam. Yang kedua, definisi pendidikan moderasi Islam. Yang ketiga, tujuan dan manfaat moderasi Islam. Yang keempat, landasan normatif dan historis moderasi Islam. Yang kelima, prinsip moderasi Islam. Oke, masuki poin yang pertama. Sini ada pertanyaan, mengapa perlu ada moderasi Islam? Nah, jawabannya, karena keragaman dalam beragama itu niscaya tidak mungkin dihilangkan. Ide dasar moderasi adalah untuk mencari persamaan dan bukan mempertajam perbedaan. Nah, ada 3 alasan utama mengapa kita perlu moderasi beragama. Yang pertama, salah satu esensi kehadiran agama adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, termasuk menjaga untuk tidak menghilangkan nyawanya. Itu menjadi jawaban mengapa setiap agama selalu membawa misi damai dan keselamatan. Untuk mencapai itu, agama selalu menghadirkan ajaran tentang keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Agama juga mengajarkan bahwa menjaga nyawa manusia harus menjadi prioritas. Menghilangkan satu nyawa sama artinya dengan menghilangkan nyawa keseluruhan umat Islam. Nah, yang kedua, ribuan tahun setelah agama-agama lahir, manusia semakin bertambah dan beragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa yang tersebar di berbagai negeri dan wilayah. Seiring dengan perkembangan dan persebaran umat Islam, agama juga turut berkembang dan tersebar. Yang ketiga, dalam konteks Indonesia, moderasi beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan kita dalam merawat keindonesiaan. Sebagai bangsa yang heterogen, sejak awal para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan suatu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah nyata berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya. Yang selanjutnya, definisi moderasi Islam. Moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio, yang artinya kesedangan. Maksudnya adalah tidak lebih atau tidak kurang juga. Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan moderation, yaitu sikap sederhana. Dan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasat atau wasatia, yang sepadan dengan kata tawassut, yang artinya tengah-tengah. Nah, sedangkan moderasi Islam sendiri adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu mengedepankan pertengahan dalam mengambil sikap terhadap disparitas atau perbedaan yang ada di masyarakat sesuai dengan inti ajaran Islam dan juga fitrah manusia. Karena itu, umat Islam disebut dengan ummatan wasatan, yang artinya umat pertengahan. Adapun makna wasatiyah secara istilah adalah nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang harus di pertengahan, tidak berlebihan dalam hal-hal tertentu. Dalam salah satu ayat Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 143, yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kalimat ummatan wasata dalam surat Al-Baqarah ayat 143 bermakna umat yang adil dan terpilih atau pilihan. Artinya, umat Islam adalah umat yang sempurna agamanya, paling baik akhlaknya, paling utama amalnya, umat yang sempurna dan adil yang menjadi saksi bagi seluruh umat manusia di hari kiamat nanti. Oke, selanjutnya, tujuan dan manfaat moderasi Islam. Yang pertama, tujuan. Tujuannya itu untuk tidak mengajak umat Islam melakukan tindakan kekerasan, sikap ekstrem, dan berlebih-lebihan dalam beragama.
Hal ini juga bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat beragama, melindungi hak pemeluk agama, mewujudkan ketentraman dan kedamaian beragama. Yang kedua, manfaat. Manfaatnya yaitu untuk melakukan pencegahan terhadap berbagai sikap dan praktek dari faham-faham keagamaan radikal yang berpotensi menjadi gangguan terhadap kerukunan umat Islam dan umat beragama. Yang selanjutnya, landasan normatif moderasi Islam. Landasan normatif ialah landasan atau bisa dikatakan rujukan atau pegangan yang bersumber terhadap norma atau aturan yang telah ditetapkan. Adapun pengertian dari landasan normatif pendidikan moderasi Islam ialah rujukan atau dasar yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan pendidikan moderasi Islam. Landasan normatif ini sangat penting dalam melakukan pendidikan moderasi Islam. Mengapa? Karena gunanya landasan normatif dalam pendidikan moderasi Islam ialah supaya terdapat pendukung terjadinya pendidikan moderasi Islam. Nah, di sini ada 3 landasan normatif dalam moderasi Islam sendiri, yakni yang pertama Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Berdasarkan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk berlaku adil. Maksud dari adil di sini ialah bersikap sama rata atau tidak memihak kanan atau tidak memihak kiri. Yang kedua, hadis dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 3091 dan Ahmad nomor 10646, yang artinya dari Abu Sa'id berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat Nabi Nuh alaihi salam dan umatnya datang. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah kamu telah menyampaikan ajarannya? Nabi Nuh alaihi salam menjawab, sudah wahai Robku. Kemudian Allah bertanya kepada umatnya, apakah benar dia telah menyampaikan kepada kalian? Mereka menjawab, tidak. Tidak ada seorang nabi pun yang datang kepada kami. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Nuh alaihi salam, siapa yang menjadi saksi atasmu? Kemudian Nabi Nuh alaihi salam menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Maka kami pun bersaksi bahwa Nabi Nuh alaihi salam telah menyampaikan risalah yang diembannya kepada umatnya. Selanjutnya yang ketiga, pendapat para ulama. Ada 3 ulama di sini yang pendapat mereka tentang landasan normatif moderasi Islam. Yang pertama, Imam Ibnu Jarir At-Tabari. At-Tabari berpendapat bahwa wasatiyah adalah umat Islam moderat, karena mereka berada pada posisi tengah dalam semua agama. Mereka bukanlah kelompok yang ekstrem dan berlebihan seperti sikap ekstremnya Nasrani dengan ajaran kerahibannya yang menolak dunia. Yang selanjutnya, Imam Ibnu Taimiyah. Beliau berpendapat bahwa umat Islam memiliki sikap moderasi yang tinggi. Hal ini dibuktikan karena umat Islam tidak berlebih-lebihan terhadap para nabi yang dapat menyamakan nabi sebagai Tuhan. Akan tetapi, umat Islam bukan berarti tidak mempercayai nabi. Umat Islam tentunya mempercayai adanya nabi dan tentunya tetap menjalankan syariat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi untuk disampaikan kepadanya. Yang ketiga, Syekh Muhammad Rashid Ridho. Beliau mengawali dakwahnya dengan mengembangkan gagasan modernisme Islam yang awalnya digagas oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Ridho menjelaskan kelemahan-kelemahan masyarakat muslim saat itu dibandingkan masyarakat kolonialis barat, dan menyimpulkan bahwa kelemahan tersebut antara lain kecenderungan umat untuk mengikuti tradisi secara buta atau taklid. Yang selanjutnya, landasan historis moderasi Islam. Historis sendiri memiliki arti yang sama dengan sejarah. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengatakan sejarah adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau atau peristiwa yang penting yang benar-benar terjadi.
Yang dimaksud dengan landasan historis ialah landasan atau acuan suatu persoalan yang bersumber pada sejarah atau peristiwa yang sudah terjadi. Nah, yang dimaksud dengan landasan historis pendidikan moderasi Islam ialah peristiwa yang dijadikan acuan dalam menerapkan nilai-nilai pendidikan moderasi Islam. Di sini ada 3 juga landasan historis moderasi Islam. Yang pertama, landasan historis pada masa Rasulullah SAW. Moderasi Islam sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad, tetapi pada masa itu tidak dikenal dengan sebutan moderasi, akan tetapi dikenal dengan tawasud atau wasatiyah. Selanjutnya yang kedua, landasan historis pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa pemerintahan awal Khulafaur Rasyidin, banyak mengalami hambatan dan banyak menentang, dimulai dengan munculnya nabi-nabi palsu. Banyak masyarakat muslim yang tidak mau membayar zakat dan timbulnya peperangan. Nah, adanya moderasi Islam pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, yaitu pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin berkurangnya peperangan-peperangan yang disebabkan oleh perbedaan keyakinan. Masyarakat Arab pada masa Khulafaur Rasyidin sudah semakin menerima keberadaan agama Islam. Yang selanjutnya, landasan historis pada masa ulama. Imam Abu Hamid Al-Ghazali pernah membahas tentang uzlah, mengasingkan diri dari manusia untuk beribadah. Tidak hanya membahas manfaatnya saja, Al-Ghazali juga berpendapat bahwa masyarakat muslim penting untuk beruzlah, tetapi manusia juga harus berinteraksi dengan sesama manusia. Baik, pembahasan yang terakhir yaitu prinsip moderasi Islam. Di sini ada 2 prinsip. Yang pertama, keadilan, yang kedua, toleransi. Adil di sini adalah maksudnya berpihak kepada yang benar, karena baik yang benar ataupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Adil meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak melebih-melebihkan atau mengurangi daripada yang sewajarnya. Yang kedua, tidak memihak ataupun memberikan keputusan yang berat sebelah. Yang ketiga, sesuai dengan kemampuan, tingkatan atau kedudukan. Yang keempat, berpihak atau berpegang teguh kepada kebenaran. Yang kelima, tidak memperlakukan sewenang-wenang. Yang kedua, toleransi. Toleransi pada dasarnya berarti al-jud atau kemuliaan, atau bisa dikatakan sa'at al-sadr, lapang dada, dan tashul, ramah atau suka memaafkan. Sikap toleransi dalam Islam ditegaskan dalam Al-Quran terkait dengan sikap interaksi sosial yang saling terbuka dan untuk saling mengenal. Perbedaan suku, agama, keyakinan, dan latar belakang seseorang bukan untuk saling menghina, tapi untuk saling mengenal. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Saya ingin meminta maaf kepada semuanya apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.